Manajemen PSM Makassar mengajak awak media melakukan kunjungan melihat fasilitas dan infrastruktur di Stadion Kale Goa, Kabupaten Goa pada Jumat 22 Desember 2023 sore. Manajer tim Muhammad Nur Fajrin dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan menyebut bahwa status Stadion Kale Goa disewa oleh tim PSM Makassar sudah termasuk dengan beberapa fasilitasnya. Untuk masa kontrak PSM Makassar dan Stadion Kale Goa sendiri, disebut Nur Fajrin itu selama 5 tahun dan dimulai sejak 2022. Untuk pembangunan lain di luar fasilitas sebelumnya, manajemen PSM menginvestasi dan hal ini juga merupakan permintaan langsung dari sang pelatih Bernardo Tavares. Mulai dari beberapa fasilitas yang ada di dalam area Stadion Kale Goa, mulai dari ruang gym, tempat meeting, locker room pemain, ruang fisioterapi, hingga kantor dari pelatih. Manajemen tim PSM Makassar itu menjelaskan kalau infrastruktur ini sudah digunakan timnya selama kurang lebih 3 bulan. Namun ia mengaku belum puas dengan apa yang dimiliki tim berjuluk Juku Eja itu saat ini dan akan terus berusaha untuk mengembangkannya ke depan. Untuk dana pembangunan infrastruktur baru itu, ia menjelaskan ini berasal dari antusiasme para penonton yang datang langsung menyaksikan PSM berlaga. Bila kita diberikan kesempatan untuk menyewa, ini bentuk kerjasamanya sewa ya. Kami menyewa fasilitas Stadion Kale Goa berikut hall yang di dalam, itu durasi kerjasamanya, durasi sewanya itu 5 tahun. Ya 5 tahun terhitung sejak tahun kemarin ya, jadi ini sedang progres tahun yang sedang berjalan. Permintaan dari pelatih kan ada 4 poin utama. Yang pertama, bagaimana kita bisa punya fasilitas olahraga yang memiliki tempat ruang ganti, ada ruang meeting untuk pemain dan pelatih, kemudian ada fasilitas gym, dan kemudian ada fasilitas fisioterapi. Itu yang menjadi titik poin pengembangan dari fasilitas olahraga di sini. Selain itu, keberhasilan meraih gelar juara Liga 1 musim 2022-2023 dan mendapat bonus juara dari PT LIP juga menjadi pendukung lain untuk tercipta dan hadirnya fasilitas ini. Khairuddin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.